Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TV 9 yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi di kajian ekonomi syariah. Kali ini temanya adalah pengelolaan keuangan entrepreneur. Bagaimana seorang pengusaha, bagaimana seorang wiraswastawan mengelola keuangannya. Apa sih wiraswasta itu? Kewirausahaan adalah pelaku usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi. Untuk apa? Untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan bernilai tambah. Oke. Tujuannya apa? Supaya memberikan nilai, memberikan manfaat, dan menciptakan lapangan kerja. Jadi misalnya wiraswasta itu kedelai. Saya selalu contohnya aku pakai tahu tempe ya. Oh, sara popo. Kedelai kalau mung digodok. Nah, ya mung entoke digodok toh. Tetapi dengan kewirausahaan, dengan usaha yang berlebih, dengan entrepreneur, diolahlah menjadi tahu, diolahlah menjadi keripik tempe, menjadi tempe, kemudian keripik tempe dan lain sebagainya. Jadi olahan kering, tempe kering dan lain sebagainya. Itu wirausaha. Jadi wirausaha itu pelaku kreatif, usaha kreatif dengan daya inovatif. Inovasi tujuannya apa? Menciptakan sesuatu itu bernilai tambah, gitu ya. Kemudian menciptakan sesuatu, misalnya tadi kedelai menjadi baru menjadi tahu, menjadi tempe, tempenya nanti menjadi keripik tempe. Nah, supaya Pak lebih bermanfaat dan menciptakan lapangan kerja, ceritanya begitu ya. Wirausaha. Nah, sekarang itu apa yang akan dibahas? Mengelolanya, manajemen keuangannya seperti apa? Jadi mengelola manajemen keuangan itu mengelola sumber-sumber dana yang ada, dialokasikan ya, dikelola, dialokasikan supaya lebih efektif, efisien dan menghasilkan keuntungan. Dikelola dalam usaha bisnis tujuannya memperoleh keuntungan. Lah, keuntungan yang seperti apa? Keuntungan yang bersifat materi maupun non materi. Jadi keuntungan itu nilai yang diperoleh dari hasil usaha. Lah, ada yang bersifat materi, ada yang non materi. Materi itu misalnya tadi itu kedelai 1 kilo dibuat menjadi tahu, misalnya kedelai 1 kilo 20.000, ternyata ketika dibuat tahu bisa menjadi tahu 50.000 atau 30.000. Nah, berarti ada untung. Nah, sementara yang keuntungan non materi itu berarti ada knowledge ya, ada pengetahuan baru. Oh, begitu toh caranya membuat tempe itu seperti itu toh. Nah, caranya membuat tahu seperti itu toh. Berarti ada pengetahuan baru. Ada skill, ada keterampilan dan ada experience. Jadi pengalaman. Jadi kadang orang misalnya, kenapa sih mahasiswa itu perlu ada magang kerja? Nah, supaya setidaknya dia nggak mendapatkan keuntungan secara materi, tapi mendapatkan knowledge, dapatkan skill, dapat experience. Jadi mendapatkan ilmu tentang misalnya cara membuat kerupuk udang yang maknyes. Nah, itu dapat pengetahuan tentang itu, dapat keterampilannya supaya lebih menarik kemasannya, dapat pengalamannya. Nah, misalnya bagaimana dana perusahaan itu harus dikelola? Yang paling utama adalah pisahkan dana perusahaan dengan dana pribadi. Ya, kalau perusahaan-perusahaan agak gede lah, menengah ke atas mungkin pembukuannya sudah bagus, rekeningnya sudah bagus, administrasinya sudah bagus. Tapi kalau yang pengusaha-pengusaha kecil itu biasanya, loh, aku saiki kok untung hari ini 200.000, kemudian anaknya butuh sunat, kegedean ya kalau sunat ya, anaknya butuh jalan-jalan ke alun-alun, ternyata duitnya perusahaannya mau apa usahanya dentekno lah barkon. Nah, jadi sekarang itu yang paling utama mengelola dana perusahaan usaha itu harus dipisahkan dengan dana pribadi. Caranya piye langkah-langkahnya? Yang pertama
pertama adalah buat pembukuan yang terpisah antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi. Mulai dari apa? Mulai dari rekeningnya sudah sendiri, transaksinya juga sendiri, kemudian administrasinya juga sendiri. Jangan dicampur. Yang kedua, langkahnya menyusun anggaran perusahaan untuk periode tertentu. Jadi menyusun anggaran perusahaan untuk periode tertentu ini anggaran untuk setahun ke depan atau 2 tahun ke depan. Tujuannya apa? Kebutuhan dana itu berdasarkan target, bukan kondisi keuangan perusahaan saat ini. Perusahaan itu baru mulai banget ya, kemudian panjenengan membuat target keuangan juga minim banget ya, kapan mau majunya. Jadi pakainya kondisi yang diharapkan. Targetnya seperti apa perusahaan ini. Jadi ini berarti mencakup proyeksi produksi harga jual dan nanti proyeksi keuntungan yang diinginkan. Harus seperti itu. Kemudian yang ketiga, buat laporan keuangan usaha. Membuat laporan keuangan usaha itu sejak kapan? Sejak awal, bukan ketika untung tok. Karena apa? Dari laporan itu bisa untuk mengukur kinerja perusahaan kita. Untung atau tidak, atau hanya sekedar urip. Padahal banyak sekali yang menggantungkan hidupnya dengan usaha kita tadi. Jadi harus buat laporan. Kemudian yang keempat, disiplin. Nah, ini sing abot. Disiplin, kita menggantungkan kehidupan kita dan orang-orang karyawan dengan usaha kita. Kalau kita nggak disiplin mengelola anggaran tadi, ya mesakne dong ya. Mesakne orang-orang lain. Karena apa? Disiplin itu mulai dari tadi saya ulangi, rekening. Jangan sampai kemudian bertransaksi dengan usaha itu pakainya rekening pribadi, jangan ya. Itu pasti kacau. Jadi harus disiplin pakai rekening perusahaan. Dan yang kelima, menggaji diri sendiri. Artinya apa? Pisahkan uang pribadi tadi. Kalau memang untungnya 1 juta, berarti untuk awal-awal bolehlah 500 dipakai untuk kita. Tapi selanjutnya bagaimanapun untuk tumbuhnya perusahaan kita, gajinya kita kerja di situ berapa? Kalau memang gajinya 500.000 ya 500, nggak boleh ambil lebih. Dan harus dipikirkan keuntungan kotor itu. Ya, misalnya jual tahu tadi modalnya 20.000, kemudian dapat berapa tadi? 50.000. Berarti untungnya 30.000. Itu masih keuntungan kotor. Karena yang namanya laba bersih, laba kotor 30.000 itu tadi harus dikurangi dengan total biaya. Berapa untuk menggaji karyawan, berapa untuk sewa usaha kalau itu pedagang gorengan. Lah, seperti itu niku harus disiplin memisahkan keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Kalau tadi kita membahas tentang pengelolaan dana perusahaan atau usaha kita, yang pertama adalah disiplin ya, memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah sebenarnya kita itu bisa mendapatkan sumber dana dari mana saja sih untuk mengelola usaha kita. Yang pertama adalah modal sendiri. Modal sendiri itu dari pemilik, dari investor, dari orang yang ikut gabung usaha dengan kita, patungan ya, itu namanya modal sendiri. Yang kedua adalah dana pinjaman dari pihak ketiga. Kok ketiga, Bu? Iya, pertama tadi kan pemilik modal, yang kedua adalah orang yang ikut bersama kita. Lah kalau dana pinjaman dari bank namanya dana dari pihak ketiga. Nah, dana dari pihak ketiga ini pasti butuh bagi hasil ya kalau di ekonomi syariah, atau butuh bunga. Bunga itu berarti termasuk beban, termasuk modal. Iku ya kudu diitung. Nah, oleh karena itu kemudian pinjaman dari pihak ketiga, dari bank, dari manapun itu maksimal berapa? Maksimal 65% dari kebutuhan real perusahaan. Jadi jangan sampai utang KB 100%. Ya abot lah kalau begitu. Jadi maksimal 65% dari kebutuhan real. Umumnya kemudian bagi hasil atau bunga itu berapa sih? 10-14% per tahun ya. Jadi kalau bisa panjenengan bayangkan, kalau kita membuka usaha modalnya 100% utang, ya abot banget jenengan. Masya Allah, berdarah-darah tenan ya. Nah, oleh karena itu kemudian selanjutnya itu tadi modalnya ya. Sekarang banyak sekali persoalannya, kenapa sih usaha-usaha kecil, menengah ya, UMKM itu kemudian banyak yang terjerumus dalam keuangan, banyak bermasalah di keuangan. Ternyata yang pertama adalah karena pengawasan internalnya buruk.
Ya contohnya kayak tadi, gawe usaha apa bakso ya, buka bakso. Kemudian nggak ada pengawasan, nggak ada kemudian apa tadi pemisahan ya. Ini batine sedino iku 200, jebule endi sing mestinya kan kalau sehari untung 200, maka gajinya saya gitu berapa? Kalau misalnya gaji 100, berarti yang 100 harus masuk ke kas usahanya loh, boten. Dan itu kemudian nggak ada yang ngawasi. Akhirnya kacau ketika harus kehabisan dana. Kemudian yang kedua, kenapa usaha-usaha kecil itu biasanya bermasalah ya di keuangannya? Perencanaan kas nggak ada. Perencanaan kas kan mestinya setidaknya ini ada pemasukan berapa, kemudian berapa yang dikelola, berapa yang untuk ditabung, berapa yang untuk tambahan investasi. Ora ono ngono kuwi. Jadi misalnya di daerah saya, orang yang pada jual nasi itu ternyata yo badi 100.000 yo pas kanggo kehidupan hari itu. Jadi nanti ketika ada kebutuhan dana darurat, kemudian ada hal-hal yang sifatnya mendesak, nggak bisa mengelola itu, nggak bisa nambeli kui. Akhirnya utang ning bank titil. Akhirnya terjerat utang. Tak tahu yuk lah pokok saya mboten sadean. Ora ono modale Bu. Ya Allah, perasaan dolmu olehmu jualan iku yo payu yo laris lah nang endi ya. Ternyata ini tidak ada perencanaan kas. Kemudian persoalan kenapa sih usaha-usaha kecil itu kemudian bermasalah di keuangan? Yang ketiga, itu penyimpanan atau alokasi dananya kurang tepat. Contohnya karena memiliki banyak dana, buru-buru ada tanah jejere dijual, kuwi langsung tadi serakah investasi ya. Langsung kemudian habis untuk membeli tanah tadi. Padahal mestinya kan direncanakan toh. Ya, kalau ada perencanaan di keuangan kan ini harus ada perluasan usaha, tetapi untuk 5 atau 2 tahun ke depan ketika dana untuk investasi atau untuk membeli tanah itu ada. Jangan ngentei, jangan menghabiskan keuntungan tadi ya, keuntungan yang setiap hari didapat oleh perusahaan. Jadi padahal gitu loh ya, si perusahaan ini kan masih butuh usaha. Dananya sudah untuk beli tanah, padahal tanah itu sesuatu yang tidak liquid. Ini istilah apa maneh Bu Im liquid. Liquid itu gampang dicairno. Jadi yang paling gampang itu tabungan panjenengan, kemudian apa tadi di reksadana panjenengan atau di deposito panjenengan itu ada aturannya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau setahun. Tapi yang tanah, lah wis kadung kanggo tuku tanah, ketika kita butuh akhirnya dubyah tanahnya sepiro-piro ndah, sing penting kejual, rugi kan? Ya, rugi banget. Waduh. Kemudian yang keempat adalah kesalahan memberikan piutang dan tidak mampu mengendalikan tagihan. Kowe nyong banget kowe ya. Bisa ngutangi tapi ora iso nagih. Jadi kalau panjenengan mengelola usaha, ya itu tadi ya, pisahkan bener ya. Jadi pisahkan dana perusahaan dengan dana pribadi. Kalau ada orang utang gitu loh ya, jenengan ngutangi dari uang pribadi panjenengan, jangan dari uang perusahaan. Kalaupun dari uang perusahaan, maka kudu bisa pola penagihan yang bener. Nah, kebanyakannya warung-warung kecil Mas, nopo rengkek-rengkek niku nggih, kuwi kakean sing utang. Makanya Bapak Ibu Mas Mbak ya, kalau sama bakul rengkek jenengan belanja ojo utang, ya Allah, ya Allah. Tahu utang ya sesuk, Masya Allah, niat po ora sih jenengan belanja ya. Jadi mereka itu ternyata diantaranya Bu, kok mboten sadian maneh pada laris, diantaranya karena apa? Terlalu banyak yang utang. Makanya sebenarnya yang filsafatnya orang Jawa Mas, kalau pembeli pertama kan nggak boleh ngutang. Karena apa? Secara psikis gitu loh ya, secara psikis saya sebagai penjual itu nggak tego kalau kemudian pelanggan yang kedua ketiga mau utang, iya toh, lah sing mau tak utangi, akhir utang kabeh. Dan kemudian alasan kenapa sih usaha-usaha kecil kemudian banyak yang bangkrut ya, pengelolaan keuangannya kacau. Alasan yang kelima adalah lemah mengendalikan biaya-biaya. Lemah mengendalikan biaya-biaya, misalnya ya overhead. Wah, apa maneh sih? Ya istilah ekonomi kayak gitu, Ibu ya, belajar.
pengeluaran operasionalnya tadi itu berlebihan dan tidak masuk ke anggaran, nggak masuk di penganggaran. Berarti 30.000 mau dianggap ya berarti 30.000, ora paham bahwa sopir kae tukang itak-itik tukang itak-itik mendistribusikan dari satu warung ke warung ora dihitung. Kemudian beban administrasi ya, jadi biaya operasionalnya gede banget, lupa tidak dimasukkan ke apa tadi, perencanaan anggaran dan tidak termasuk ke biaya modal. Mestinya kan itu termasuk biaya modal yang harus dikembalikan semua. Jadi laba kotor tadi, laba 30.000 dari penjualan panjenengan itu harus dikurangi lagi dengan biaya-biaya operasional yang lain ya. Kemudian selanjutnya adalah kalau begitu misalnya permasalahan di UMKM itu dalam permodalan apa saja ya. Jadi di samping permasalahan tadi 5 itu ada misalnya keuntungan usahanya itu habis untuk kebutuhan konsumtif. Jadi pas tok. Jadi misalnya iki modal gawe gorengan ya, yang banyak di daerah-daerah itu kan jualan tahu goreng Mas ya, tahu goreng dan lain sebagainya. Iku ya pas tok. Jadi antara belanjanya tadi butuh modal 50.000, kemudian untung misalnya 50.000, dapat uang 100.000 kan berarti untungnya 50.000. Lah 50.000 itu semuanya dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif keluarga panjenengan. Akhirnya kan nggak ada tabungan dan investasi. Kemudian masalah yang kedua UMKM itu modal usaha digunakan bukan untuk keperluan usaha, itu untuk keperluan yang lain. Mestinya kan untuk menumbuhkan perusahaan, tanggung jawab dong panjenengan membuka warung bakso. Kemudian ada satu pegawai ya, pekerja di situ. Mestinya kasihan dong kalau warung jenengan tutup. Kemudian yang ketiga, tidak berani berhutang. Nah, ini umumnya. Tidak berani berhutang karena apa? Memang akses terhadap sumber modal juga terbatas. Kenapa bisa terbatas? Iya, karena apa? Usahane ke layak po ora, ya nggak layak. Kemudian tidak punya agunan. Kalau misalnya utang, agunannya apa? Apa sih agunan ini bahasa Jawane ya? Jadi kalau saya hutang maka kudu ono sing dijaminkan, jaminan. Kemudian legalitas usaha juga tidak punya. Oleh karena itu kalau di Jawa Timur ya, saya kira seluruh Indonesia ini UMKM juga lagi digeber tuh ya. Jadi diurusi perizinannya supaya apa? Supaya kalau butuh modal itu bisa utang dan layak, serta pemodal itu apa ya, gelem ngutangi karena Pak statusnya jelas. Yang usaha panjenengan statusnya mboten jelas, jenengan badhe utang ke lembaga-lembaga keuangan ya nggak bisa ya. Jadi itu tadi Bapak Ibu, apa itu kewirausahaan dan bagaimana pengelolaan keuangannya, serta bagaimana persoalan-persoalan usaha kecil dalam persoalan keuangan karena tidak disiplin, tidak membuat anggaran, kemudian terlalu besar hutangnya, hampir seluruhnya di hutang modalnya, itu juga akan menyulitkan usaha panjenengan dan kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, saya lanjutkan ya. Kalau tadi tentang di antara persoalan usaha-usaha kecil itu kesulitan modal diantaranya karena tidak berani hutang. Sekarang di segmen ini kita membahas piye carane, bagaimana caranya mendapatkan modal. Mendapatkan modal, bu utang bu apa piye carane mendapatkan modal. Yang pertama adalah awali usaha dengan modal sendiri. Ya, modal keuangan itu modal sendiri, modal entah itu sendiri atau modal keluarga. Yang jelas awali usaha dengan modal sendiri. Karena apa? Untuk meminimalkan resiko. Kalau modal sendiri, modal keluarga kan ngerti. Doan saya ini durung entuk batik, sabar. Tapi kalau panjenengan utang, ya hutang itu kan jalan terus. Mbun jenengan iku usahane sukses atau tidak, tetap jenengan kudu bayari atau mengembalikan utang mau. Jadi itu. Yang kedua, kemudian manfaatkan legalitas usaha. Ya, jadi urusi legalitas usahanya karena itu pasti bermanfaat untuk mendapatkan permodalan. Jadi misalnya pun usaha PT Berkah Mandiri, tapi nggak ada izinnya. Ketika panjenengan butuh hutang ya, entah hutang kepada lembaga keuangan ataupun hutang secara pribadi,
Yen usahane panjenengan niku mboten ada izinnya, mboten jelas, mboten legal, sopo sing wani ngutangi? Kalau legal kan ceritanya nanti kalau ada masalah saya bisa mengadukan. Perusahaan Berkah Mandiri kalau utang karo aku ini buktinya ini kan gitu. Karena hutang saniki, hutang sekarang Bapak Ibu nggih nuwun sewu, panjenengan walaupun dengan keluarga, apalagi dengan keluarga, kudu tetap dicatat. Praktek saya kalau ngutangi, ku lembarannya bukune, per lembarannya kudu ganti. Halaman pertama Aisyah utang 100.000, maka Aisyah ya kudu tanda tangan, kemudian kalau ada saksi lain ya tanda tangan. Bariku di staples di situ, staples ya betul ya, di staples ya. Kemudian yang kedua, misalnya ganti Veronica utang 150.000, itu juga utangnya kapan, janjinya kapan, tanda tangan. Harus seperti itu. Ini secara pribadi ya, hutang secara pribadi aja seperti itu, apalagi dengan usaha. Panjenengan hutang mau ngutangi lembaga-lembaga usaha harus jelas legal. Ini siapa yang ngutangi, stempelnya bagaimana? Karena apa? Kalau nanti ada persoalan, macet dan lain sebagainya, kita bisa menuntut dengan bukti yang valid, ya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, strategi mendapatkan permodalan adalah buat rencana bisnis. Jadi proposal utang itu kudu jelas kanggo opo, kemudian seperti apa, bagaimana mekanisme cicilannya dan lain sebagainya, kudu jelas banget. Kalau nggak seperti itu nggak mungkin panjenengan dapat utangan. Wah jelas kabeh kok. Aku utang 10 juta kanggo apa? Pokoknya 10 juta. Yuk. Lalu wong diutang ke sampean aku nggak dapat apa-apa. Ya lalu wong tak silih ke wong liya, ya. Ya, jadi karena apa? Misalnya di bank itu kan ada verifikasi ya, apakah permohonan pinjaman kita akan disetujui atau tidak, itu diantaranya dengan tadi status perusahaan kita jelas, bagaimana rencana bisnisnya, bagaimana proyeksi kita bisa nyicilnya seperti apa, itu seperti itu. Lah, kemudian yang terakhir, 4 kebiasaan baik para pengusaha dalam mengelola perusahaan. Yang pertama tadi adalah pay me first. Nah, gaji diri sendiri memang iya, supaya Pak nggak pingin ngeriwui, mengganggu dana perusahaan, maka kita harus punya jatah sendiri dari perusahaan kita. Kita memang berani menggaji diri kita berapa gitu loh. Jadi self reward. Ini usaha-usahaku, saya juga harus dong menghargai diri sendiri. Ya berapa tapi tentukan. Nah, kemudian yang ketiga hemat. Ya, hemat itu beda dengan kikir. Selanjutnya kuat disiplin di pembukuan. Jadi di pembukuan tadi pokoknya kekayaannya perusahaan, pengeluarannya dan lain sebagainya semuanya ada dipisahkan dan ada pembukuannya. Dan yang terakhir adalah prioritas, ya. Jadi ada dana butuh barang untuk investasi bagus, tetapi kalau itu ternyata bisa menghambat pertumbuhan usaha kita, pending dulu, ya. Jangan serakah, jangan pingin investasi sebelum kemudian target perusahaan tercapai. Begitu Bapak Ibu ya, tadi tentang pengelolaan dana di usaha kita. Itu yang pertama adalah harus dipisahkan antara dana perusahaan dengan dana pribadi. Rekening-rekeningnya juga harus dipisahkan. Jangan sampai urusan usaha tapi pakai rekening pribadi. Itu pasti sulit nanti di pemeriksaan, di evaluasi kinerja kita juga akan sangat sulit. Semoga kita semua bisa memulai usaha dengan status usaha yang jelas, modalnya jangan terlalu banyak utang Ibu ya, maksimal 65% kalau mau utang ya. Supaya apa? Supaya kita tidak dikejar-kejar oleh membayar cicilan utang. Semoga usaha kita berhasil, Bapak Ibu, kita semuanya belajar dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.